Dor, dor, dor. Diam. Kita bersaudara. Jangan seperti ini. Bunuh saja. Aku tak takut padamu. Penguasa selalu baik padamu. Berani diam-diam berkomplot dengan mereka. Penguasa apa? Aku ambil nyawamu. Serang bersama. Aturan lama. Hanya satu bisa hidup. Kuni, apa hal ini? Sampai. Saudara, terus begini kita semua mati. Bunuh saja aku. Masih punya keluarga. Saudara. Pada, istri dan anakmu akan kujaga. Pergilah dengan tenang. Aku menang. Penguasa, ampuni. Teka betul. Sungguh tak tahu malu. Bukan. Terima kasih, penguasa. Selamatkan aku. Bos, ada kabar orang yang kau cari. Penguasa, aku juga punya kabar penting. Putra sulungmu ada pesta ulang tahun. Keluarga nih. Waktunya muncul kembali. Setia pada penguasa sampai mati. Sangat mudah. Aku buat kau ketagihan. Nai! Siapa? Wajah kusam, ginjal lemah, dahi menghitam. Kau akan celaka. Kau berani mengutukku? Mau mati saja, ya? Jangan datang. Tenanglah. Aku bawa kau pergi. Kau yang menyelamatkanku tadi. Ya, terima kasih. Aku yang berterima kasih. Bolehkah aku melihat matamu? Maaf Landang. Cowok ganteng. Paru Aturki terkait lambung. Darah Aturki terkait nutrisi. Darah kotor tidak bersih. Menekan saraf. Darah kotor. Kakek bawa aku ke banyak dokter ahli, tapi tak ditemukan darah kotor. Sangat sulit dideteksi. Aku bisa melihat. Kamu hebat. Aku mengumpulkan kalian hari ini agar cari jalan keluar. Sembuhkan matanya. Cucupan Lau, wanita tercantik Xiang Cheng. Mana mungkin kami tidak bantu? Sudah banyak dokter terkenal, tapi sepertinya tak ada yang bisa menyembuhkan. Aku berjanji, siapapun yang bisa menyembuhkan mata cucuku, akan kunikahkan dengannya. Kakek, aku pulang. Ying-Ying, matamu. Mataku sudah sembuh. Cepat beritahu kakek, dokter ajaib siapa yang menyembuhkannya. Dia itu. Kakek, tadi kamu kirim apa kepadaku? Dari mana orang kampungan ini berasal? Dokter bilang tak tersembuhkan. Tiba-tiba dia bisa menyembuhkan. Jangan-jangan pakai cara curang.
Kemampuannya luar biasa, bukan curang. Pengobatan ulung? Bercanda. Aduh tanganku. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kau harus tahu risikonya saat menyentuhku. Bukannya kau dokter ternama. Pasti racun kecil ini bukan masalah bagimu. Berani bilang ini bukan sesat. Berani hina Tuan Zhang. Hidupmu kepanjangan. Kau tahu akibatnya melawan raksasa farmasi. Anak muda, cepat minta maaf pada Tuan Zhang. Atau, lupakan jadi calon menantuku. Hari ini pun kau mungkin tak bisa keluar. Belum tentu benar. Ajarin si brengsek sombong itu sampai kapok. Ini racun rahasia keluarga Zhang. Kau siapa? Racun kami bagaimana bisa padamu? Namaku adalah Liu Wenbai. Marga Liu. Sial, sama dengan keluarga Liu yang dibantai 10 tahun lalu. Hahaha, kamu ngomong apa sih, sialan? Mati kau! Ayo, jangan diam. Tangkap dia sekarang! Buat dia sengsara. Hidup pun tak bisa. Kalian semua dengarkan. Siapa yang bisa tangkap pemuda ini, aku hadiahkan 1 villa. Gerak! Tuan Zhang, kami lumpuh. Sebenarnya kau ini siapa? Liu Wenbo, tak peduli kau siapa. Pikirkan baik-baik. Ini arena. Semua orang di sini bukan calang-calang orang. Aku tak ganggu mereka. Cuma dengar cakap tak sedap didengar, budak. Aku pasti buatmu menyesal. Hanya saja. Tidak enak dilihat, nak. Meskipun menyinggung Zhang. Tapi saya pan sama sekali orang ingkar janji. Janji menikahi Ying berlaku. Bawa. Ying, ada pertanyaan untukmu. Kenapa mata awak jadi buta? Buta 10 tahun lalu karena selamatkan anak kecil. Menyesal. Tidak akan. Aku merasa sangat mulia. Besok, ayo ambil surat nikah. Dasar apa menikahi Ying? Lihat pakaiannya. Pasti dipungut dari selokan bau. Miskin dan hina. Dokter Wenbo, sembuhkan mataku. Bodoh sekali. Mata sembuh, harga naik. Ngapain nikah dengannya? Ngombo. Apa aku barang? Ibu ingin kebaikanmu. Dengan orang miskin begini, dia bisa apa? Jadi ibu mertua khawatir ini. Tenang, aku akan jaga Ying. Obong kosong. Percaya apa? Kamu tak ada apa-apanya dibanding Tuan Zhang. Sekarang mata putriku sembuh. Diburu banyak kalangan. Sudah, cerai saja. Ada tanah di barat kota yang laris. Akan kubeli sebagai mahar. Loh, ngomong besar tanpa malu. Tanah itu tak terjangkau keluarga kami. Kamu bisa apa? Kalau kau benar bisa, 10% saham keluarga Pan akan kuserahkan sebagai mas kawin Ying. Ayah, kamu serius? Baik, ku beri kau satu kesempatan. Urusan tanah sudah selesai. Selain itu, besok ulang tahun putra Ni Mingxiong. Kepala keluarga Ni. Keluarga Ni. Di mana Giok Naga berada? Tidak tahu. Kalau keluarga Ni tak bisa, takkan ada yang bisa. Siapkan hadiah mewah. Kita harus merayakannya.
Wah, Tuan Ni, katanya kau gagal dapatkan cewek kemarin. Aku siapkan beberapa cantik untuk temanimu. Ayo datang. Kau memang tahu diri. Baiklah, aku jujur saja. Primadona Siang Cheng. Jangan lupa 200.000. Kudapatkan akhirnya. Dikurung di kamar hotel. Itulah. Yang waktu itu. Si tiba-tiba muncul itu. Belum ketemu sampai kini. Di kertas. Kalian semua ini Benar-benar sampah. Ni Saoyi. Kau maksud aku? Kamu. Boba. Kakek cari kau. Kau malah datang. Waktu itu tak tahu kau Ni Xiaoyi. Andai tahu kau Ni Xiaoyi. Ulang tahun Tuan Ni. Kami bawakan hadiah mewah. Kau cukup tahu diri. Hari ini aku sedang baik. kau biarkan hidup. Aku ubah niatku. Kupatahkan lenganku. Kalau begitu, tidur. Selamat malam. Tak ada uang. Lihat dulu hadiahnya. Tidak terlambat. Aku datang hari ini untuk Tuan Ni. Hadiah jam. Kau benar-benar kurang ajar. Bunuh dia. Kalian sama. Siapa kau sebenarnya? Keluarga Liu. Liu Wenbo. Jadi sisa keluarga Liu ini sengaja cari mati. Mau mati. Tunggu aku. Wanitamu sekarang ada di tanganku. Ying Ying. Wenbo, cepat pergi. Jangan bergerak. Coba sentuh aku sekali saja. Keluargamu sama semua. Saat orang tuamu yang malang mati. Pasti juga pengecut, kan? Jangan bergerak. Nyawa si cantik ini ada di tanganmu. Tapi kalau mati, aku tetap mau. Lakukan. Ibumu yang tua itu dan adikmu. Rasanya enak kan? Benar kan? Hahaha. Luo Hao di sini. Dijaga, dia paham. Dengar baik. Siapa bisa tangkap anak ini? Keluarga Ni akan menyerahkan 10% saham. 30%. Siapa yang berani maju? 50%, 80%. Tolong, aku tolong. Misi berhasil. 2, 3. Ayah, ibu, kalian dengar lonceng ini? Keluarga Ni. Tak kubiarkan satupun lolos. Orang inilah. Anakku dibunuh. Sebentar, Kak. Tak layak kau kotori tanganmu sendiri. Berikan perintah. Beritahu Fu Qiao, jika Fu bunuh orang ini, Ni akan menikahkan anaknya. Maafkan aku. Maafkan aku. Tak perlu meminta maaf. Kita sudah suami istri. Oh, itu kan soal tadi siang. Urutan siang. Dengar hujan. Menetes di jendela seperti pikiranku. Kuingat dirimu. Kamu itu Pansi. Ya, aku Pansi. Manajer kenal aku. Keluarga Pansok penting, bawa pengawal cuma untuk tanda kontrak.
kontrak hanya denganmu. Dia tunggu di luar. Dia bukan pengawal. Dia suamiku, Liu Wenbo. Hanya kau yang perlu tanda kontrak. Bicaralah dulu. Bagus, tak kusangka prosesnya lancar. Ibu pasti tak akan halangi kita lagi. Nampak seronok. Hati-hati, jangan jatuh. Pansi. Wah, matamu sudah sembuh. Kamu. Aku Li Guangming, teman kuliahmu. Oh, ternyata kamu. Kamu kerja di sini. Hah? Dasar preman pemalas. Temani aku semalam saja. Aduh sakit, lepaskan. Perlakuanmu kurang ajar. Pergi jauh. Li Guangming tak sangka setelah sekian tahun kau masih menjijikan. Memuakkan. Perni. Jangan main wanita. Impoten. Pansing. Pasukan pemanah anak. Kenapa kau di sini? Ying, izin aku perkenalkan. Ini Wakil Direktur Grup L, Li Guangming. Dia bantu kita dapat lahan barat kota. Tak perlu. Kontrak sudah kami tanda tangani. Sebuah kursus. Kontrak ditanda tangan. Tanpa setujuku tidak sah. Halo. Batalkan kontrak keluarga Pan. Tapi kenapa? Jangan lupa siapa yang mengangkatmu jadi manajer. Segera selesaikan kontrak ini. Baby ya, licik dan tak tahu malu. Lalu apa urusanku? Untukmu rela apa saja. Sekali lagi. Asalkan kau temani semalam. Tanah di barat kota bisa jadi milik kalian. Kau akan bayar mahal untuk ucapanmu ini. Bahkan tanpa kontrak ini, tak ada seorang pun yang bisa merebutnya dariku. Benarkah? Kesempatan hanya sekali, sia-siakanlah. Aku benar-benar tidak punya uang sepeser pun. Lebih baik kak minta bantuanmu. Baik, jangan menyesal. Kata apa? Kata apa? Aku sedang sibuk. Kenapa batalkan kontrak keluarga Pak? Urusan aku. Aku mau pecat siapa saja terserah. Dengar, kontrak Pan tidak boleh dibatalkan. Dan kau juga dipecat. Apa? Apa? Aku dipecat. Apa maksudmu? LG berani-beraninya. Apas. Ayah angkat nih ada di belakangku. Satu langkah salah. Kau berani, ya? Ingat. Chang Yi. Wakil Presiden Grup L, kepala keluarga nih, ayah angkatku Ni Ming Xiong. Kau tunggu saja, Direktur Li. Apa yang kalian lakukan? Xiao Yang terkait ginjal. Atur kemih. Sudah aku katakan, jangan main wanita. Ginjalmu rusak. Ini uang 3 juta RMB. Bawa ini dan mengungsilah. Jangan ke kantor dulu. Lupakan pembagian saham itu. Kalian telah melukai keluarga Ni. Sekarang bentur keluarga Li dan elit lainnya. Susah diatur. Fatih. Cepat pergi. Jangan pernah kembali. Batalin kontrak Li dan Pan atas namaku. Batalkan kontrak. Kenapa? Tolong aku hancurkan Liu Wenbo dan Lu Yi. Liu Wenbo adalah dia. Dia sangat jumawa meremehkan Anda. Mau balas dendam? Bisa. Preman siap. Kalau berani, pulangkan harga dirimu. Baik, ayah ibu angkat. Takkan mengecewakan. Dasar kau. Tadi bukannya sok jago.
Nanti kau akan memohon di kakiku. Hajam dia! Aku salah. Jangan pukul lagi, kumohon. Lepaskanmu. Lepaskan aku. Rapikan semua. Prosedur biasa. Jangan biarkan dia mati cepat. Bos, ada kabar dari Pavilion Bayangan. Katanya besok malam akan ada lelang. Dari lelangan, ada giok berbentuk naga. Silakan lihat. Ini giok naganya. Oh, satu lagi. Acara lelang ini diselenggarakan oleh Fu Chao. Keluarga Fu Chao adalah bawahan keluarga Ni. Giok naga ini juga ditawarkan oleh Fu Chao. Makan dulu. Baik. Kamu yakin tak apa melawan keluarga Ni? Tak percaya. Aku hanya khawatir. Kamu baru di kota Siang, mungkin belum tahu. Keluarga Ni terkenal jahat. Apa urusannya? Selalu ada yang lebih hebat. Daripada khawatir terus. Bagaimana kalau kita punya anak? Nggak mau. Enggak. Harus mau. Siang! Ah, iya. Siapa yang menyuruh? Di sini bukan tempat sembarangan. Ketua, tertangkap di Wumingju. Di mana? Coba lewat. Bagus. Sobek. Siapa yang menyuruhmu? Oh, tanda bintang batuk-batuk tanda bintang. Obat dari Pavilion Bayangan, namanya tulang terkikis. Setelah kamu telan 10 hari, kamu akan tewas darah keluar 7 lubang. Kamu punya 10 hari untuk memilih. Bila sudah paham, temui aku. Bos. Bahaya. Istri bos diculik. Apa itu? Aku kan suruh kamu jaga dia. Ini salahku. Kalian yang lakukan. Kali ini, hanya peringatan. Jika tidak kelelahan, wanita itu mati mengenaskan. Dasar pengecut. Pemenang lot 7, Fas Mahua Biru Hijau Berukir Song. Selanjutnya, Liontin Naga berusia ribuan tahun. Harga awal 3 juta, 4 juta, 4 juta, 5 juta. 15 juta. 15 juta, kami menyerah. Palsu. Tawaran 18 juta. Bicara. Siapa Liu Wenbai sebenarnya? Santai saja. Permi. Gimana dia bunuh Ni Xiao? Bicara. Siapa Liu Wenbai sebenarnya? Gimana dia bunuh Ni Xiao? Kukira aku akan hianati suamiku. Impe tidak jawab, ibumu akan kulempar. Dibuang dari aula lelang ini. Wah? Bu! Bebaskan ibuku. Katanya dia saudarimu. Kau menolak baik-baik, sekarang paksa. Benar kan? Karena kau bersikeras, jangan salahkan aku. Buang dia ke bawah. Ketua. Kau dengar suara aneh tadi? Suara apa? Sekarang hilang. Mungkin salah dengar. Apakah kamu Li Wenbo? Aku Pan Lin. Xing dan ibunya diculik. Ada apa, Was?
Ibu mertua diculik. Artinya, mereka dapat info dari kakak ipar. Berangkat. Tunggu dia datang. Biar ku cicip dulu. Sial. Lepaskan aku. Ayah. Pahit dan getir. Ambil fotonya. Kirim ke pemuda itu. Lepas. Kau kubebaskan. Tidak usah, jangan lakukan itu. Bajingan. Tidak ada yang bisa lolos dari tanganku. Iya. Maaf, Ying. Aku terlambat. Kau baik-baik saja. Wenbo. Luo Hao ada. Jaga dia. Betul. Luo Hao ada. Bawa seluruh keluarga Fu. Mereka akan tebus nyawa keluarga Liu. Tebus dosa. Benarkah kau, Liu Wenbo? Kau tidak mati. Kau tidak mati. Kau pasti kecewa. Dulu ku peringatkan. Kau akan membayar harga yang mahal. Luo Hao. Tangkap semua keluarga Fu. Untuk memperjuangkan jiwa suci keluarga Liu. Pada arwah Liu. Mengerti. Apa? Semua anggota keluarga Fu raib, bahkan Fu Chao juga. Saat kirim surat, keluarga Fu hilang. Apakah Fu Chao melarikan diri? Mustahil. Fu Chao bukan pecundang. Kok bisa seluruh keluarga menghilang? Apa? Liu Wenbo habisi seluruh keluarga Fu karena penculikan Pan Xing. Bos, di sini terdapat 25 mayat keluarga Liu kecuali Liu Wenbo. Bakar semuanya. Wah, Ini memang sisa keluarga Liu. Tak seharusnya ada, tapi lebih baik ada saksi hidup. Kita manfaatkan saja. Cari rahasia gioknya. Lalu kita harus bagaimana? Entah keluarga Liu atau bukan. Dia sudah berani membela Pan Xing. Kalau begitu, kita mulai dari keluarga Pan saja. Setuju. Sudah punya pikiran. Jangan. Pergi. Ying. Ini aku. Aku suamimu, Wenbo. Banbo. Jangan takut, aku di sini. Takkan ada yang sakiti kamu. Making. Aku lupa. Ibu di kamar lain, tak masalah. Ini apa yang terjadi? Itu keluarga nih. Ying, maafkan aku. Ini urusanku, kau jadi ikut terkena dampak. Tapi semuanya sudah selesai, tenang. Tenang. Benar. Kendalikan diri. Ya. Udara segar. Kenapa tidak bilang kalian tinggal di Wumingju? Ibu tidak beri kesempatan bicara. Dia ini siapa sebenarnya? Dokter, ibu lupa mataku disembuhkan oleh Wenbai. Oh ya, hari ini ada penyuluhan kerajaan. Kalian ikut aku pergi. Tunggu sebentar, Bertie, tolong tunjukkan undangan. Undangan apa?
Hanya yang punya undangan yang boleh hadir penyuluhan kerajaan malam ini. Ini kan si Liu yang merebut pacarku. Kamu juga dapat undangan resmi dari istana. Salah. Kamu tidak dapat undangan. Gimana ini tanpa undangan? Sepertinya tidak bisa hadir penyuluhan malam ini. Acara kerajaan bukan untuk sembarang orang. Lebih baik pergi kalau dulu kamu mau jadi istriku. Penyuluhan apa-apaan atau apa lagi. Kamu bisa pergi kemana saja. Kau tahu status keluarga Zhang di Xiangcheng? Aku di depan. Sini jemput. Sok kekuasaan. Fu Chao aja nggak berani kayak gini. Keluarga Li nyaris bangkrut. Apalagi keluarga kecil macam itu, Tuan L. Penguasa. Tuan Chang, Tuan L. Tuan L, kau panggil dia apa? Penguasa. Nggak apa-apa, cuma salah sebut. Kalau dia penguasa, aku bapaknya. Kurang ajar. Kalau kamu masih tak hormat tamuku, aku cabut lidahmu. Maaf, Tuan Liu. Ini adalah Bukan apa-apa. CEO Group L, Alyi, penyelenggara seminar kali ini. Jangan halangi mereka di acara mendatang. Ini kartu namaku. Silakan hubungi saya kapan saja jika ada masalah. Saya akan selalu siap bantu. Pak El, minta kartu namanya dong. Kau tidak pantas dapat kartu namaku. Silakan bertiga. Mungkin tersandung. Hai Liu, awas, gue bunuh lo nanti. Oi. Kalau perlu apa-apa, panggil aku. Harapan, jangan sungkan. Kok kau kenal Alhi? Kok dia begitu hormat ke kau? Kau ini siapa sebenarnya? Aku juga penasaran. Lo ini sebenarnya siapa? Ini urusanmu. Tentu saja tidak. Lo terus menghina gue berkali-kali. Kau kira gue diam saja? Chang Al. Kakekmu benar-benar tidak bilang apa-apa. Maksudmu apa? Urusan apa dengan kakekku? Maksudmu apa? Berani ejek gue? Siapa kau? Berani sekali mengejekku. Zhang Lu, lepaskan. Jangan keterlaluan. Kenal Chang Yi pun tak apa. Aku saudara seperjuangan Ni Xiangrong. Liu Wenbo. Entah bagaimana kamu bisa mengenal Al Yi. Tapi jangan sok kuasa karena kenal Chang Yi. Keluarga Ni yang berkuasa. Aku. Berani menghina Liu Wenbo. Benar-benar cari mati. Berani menghina Liu Wenbo. Benar-benar cari mati. Ini istri barunya yang baru menikah. Ini Pak Zhou Lin, pembicara utama seminar. Baik, Ini hadiah sederhana tanda perkenalan. terlalu berharga. Ini koleksi kerajaan bernilai miliaran. Tak bisa diterima. ranjang jadi. Hanya koleksi biasa, tidak berharga. Terimalah saja. Kalau dari Zhou Lao, terima saja. Jadi terima kasih, Zhou Lao. Sama-sama. LB, kamu ini penglihatanmu buruk. Maafkan saya, semua ini salahku. Silakan, aku salah. Jangan ikut aku keluar, Zhou Lao. Belum pulih Juni. Tunggu saja, dasar. Baik, presentasi selesai. Terima kasih. Wenbo, mau makan bersama. Kata apa? Lain kali. Oke, hahaha. Aku ke toilet dulu. Hebat sekali. Suka sangat padaku.
sampai mengejar ke kamar. Giok ini dari mana? Dikasih teman. Sayang palsu, kuambil karena bagus. Kupakai karena menurutku bagus. Namanya siapa? Nggak tahu. Orang cuma ketemu sekali, pantas kuingat. Mending kita bareng. Kakak janji, pasti ku senangkan. Sampai ketagihan. Sudah mau pergi? Bukannya mau tahu siapa yang beri giok ini? Periksa wanita di kamar VIP nomor 202. Aku butuh semua info orang terdekatnya. Putra Jiang Melin. Sudah kau periksa? Tanda bunga plum di tubuhnya sama persis dengan anaknya. Kamu benar-benar temui dia? Dika, kalau dia mengenalimu, dia pasti akan membunuhmu. Ponsel. Dia tidak hamil. Cepat pulang. Kukira rahasia giok ini takkan terungkap. Tidak terduga, kesempatan datang lagi. Nol besar. Baik kau maupun anakmu, selamanya akan menjilat kakiku. Liu Wenbai, berhentilah! Zhang Ao, kamu gila ya? Cuma diusir seminar, perlu drama. Tahukah kau, diusir Pak Zhou dari seminar itu, kau takkan pernah bisa ikut rapat seperti ini lagi. Apalagi kerja sama bisnis. Meski bisnis Zhang sudah lama, semuanya baru saja kau hancurkan. Liu Wenbai, tunggu saja. Tunggu, sial, bos. Ketemu. Wanita itu keluarga Ni. Adik Ni Mingxiang, Ni Jing. Dia datang untuk memastikan apakah aku keluarga Liu. Tidak mungkin. Dia pasti gila. Kalau tidak gila, tidak akan berani lakukan ini. Benar juga. Aku curiga. Giok pusaka asli ada pada Nijing sendiri. Awasi terus. Paham. Ketua. Lain hal. Ada laporan. Saya melihat seseorang di pintu hotel. Mirip sekali dengan Ni Xiangrong. Ni Xiangrong. Ni Xiangrong. Kamu yakin? Ini rekaman CCTV dan foto yang kami ambil dari hotel. Jika bukan melihat sendiri, Tidak percaya juga. Yang aneh adalah, tim kami melihat Ni Xiangrong masuk. Tapi bagaimanapun juga, menghilang. Seolah-olah muncul dari udara tipis dan menghilang begitu saja. Mustahil. Ni Xiangrong sudah tewas. Tapi kami sudah memeriksa makam Ni Xiangrong. Fesang. Selidiki. Selidiki sampai tuntas. Kamu harus cari tahu siapa dia. Paham? Ketua. Oh, istri bos. Keluarga Zhang mengundang kita, bilang harus hadir. Mereka panik. Ketua, sore ada tes ulang tolak. Aku ingin lihat. Keluarga Zhang sebenarnya mau apa? Benar kan? Nona, sudah lama duduk
Mau pesan atau tidak? Tunggu sebentar lagi. Kalau tidak pesan, jangan duduk di sini. Harga di sini mahal kalau tidak mampu bayar. Pergilah. Kok bicara kasar begitu? Gue emang bicara gini, mau apa? Kelihatan miskin, pergi sana. Pelanggan selalu dilayani seburuk ini. Beraninya dari mana? Jangan balik lagi. Pergi. Maafkan kelakuanku tadi. Saya Nijing, pemilik sini. Sebagai maaf, Makan gratis hari ini, saya yang siapkan. Nggak usah. Sia. ada apa-apa, Rainbow? Terjadi sesuatu. Siap. Dengar. Jauhi wanita itu sebaiknya. Tidak mampu lawan. Wanita itu tidak terlihat seperti orang jahat. Niat jahat tidak terlihat di wajah. Lain kali, jauhi dia jauh-jauh. Jangan sendirian sama sekali. Paham? Oh, Maaf, terdengar terlalu bagus. Aku terlalu terpuru. Pulang dulu. Nom. Rainbow. Aku merasa kau menyimpan banyak hal. Kamu bisa cerita padaku kalau kamu mau. Meskipun tak mampu bantu, setidaknya dengarkan aku. Aku istrimu, jadi urusanmu adalah urusanku juga. Tentu saja, cerita saja saat kau siap. Ku ingin kau tahu. Aku di sini saja. Baik, sini. Setelah aku selesaikan ini, akan kuceritakan semuanya. Sakit. Ada apa, Liu Wenbo? Kamu sakit. Aku baik saja. Ayah ibu jagamu. Kakekku. Kamu. Liu Wenbo. Benbo. Kau masih hidup. Aku masih hidup. Syukurlah. Sungguh syukur. Tak kusangka, di sisa hidupku, masih bisa jumpa. Tuan! Tuan muda. Nom. Nyonya muda. Kalian bisa tenang. Apu. Kakekku. Tidak enak. Sebentar, kakekku. Fahim, belikan air mineral. Kakekku. Dulu, keluarga Ni. Keluarga Fu. Kenapa menyerang keluarga Liu? Masalah ini karena giok pusaka milik kepala keluarga. Giok yang diwariskan keluarga Liu. Tidak tahu mengapa rahasia ini bocor. Rahasia? Apa rahasianya? Sebenarnya giok ini bukan milik Liu, titipan. Dititipkan ke Liu. Tata yang memberitahu. Mungkin itu Liontin Giok. Kakekku. Kenapa? Tak apa sih. Biarin aku, jangan kau kotori. Kalau kotor tinggal cuci saja. Kamu tak masalah, apalagi aku. Sia, jangan sentuh jarum perak. Tahu.
Kakekku, mulai sekarang tinggal di sini. Tidak perlu menderita lagi. Kami berbakti pada kakek. Anak baik. Ceritakan bagaimana dulu kakek lolos dari kejaran 4 keluarga besar. Kupikir begitu. Mari perkenalkan. Ini istriku, Sing. Ini kakekku, semasa kecil sangat menyayangiku. Kakekku, panggil saja Sing. Memiliki cucu sebaik kamu. Kakek pasti sudah lapar. Sungguh luar biasa. Kalian lanjutkan, aku masak dulu. Kakek pasti lapar. Silakan. Pasti kalian banyak yang ingin dibicarakan. Kalian lanjutkan, aku masak dulu. Kakek pasti lapar. Bangun. Aku tahu kalian pasti banyak mau bicara. Kau sudah menikah. Bila tuan tua dan tuan muda tahu, pasti senang untukmu. Jadi kasus Ni Mingxiong dan keluarga Fu itu kau yang lakukan. Aku balas dendam dengan darah. Kakekku. Jadi apa sebenarnya yang terjadi dulu? Seperti sudah kukatakan, semua karena giok naga itu. Konon katanya, giok naga itu bisa buka makam kuno mengejutkan. Harta di dalamnya tak terhitung. Hal ini ya, bertahun-tahun keluarga Liu diamkan. Tapi entah kenapa, kabar ini tetap saja bocor. Artinya itu, Ni Mingxiong membunuh 20 lebih nyawa keluarga Liu demi giok naga. Mereka takkan tahu giok asli selalu tersembunyi di keluarga Liu. Keluarga Liu? Dulu Tuan ingin aku bawa giok ini kabur. Tak disangka Ni Mingxiong begitu kejam. Membantai keluarga Liu. Setelah mereka pergi, kusimpan kembali giok itu. Bertahun-tahun Ni Mingxiong mencariku. Ingin rebut giok itu. Sayang, semua tersembunyi di depan mata. Bertahun-tahun Anda menderita. Mulai sekarang, aku yang merawatmu. Baik, nak, kau sudah besar. Kakek, penyakitmu ini. Perbuatan Ni Mingxiong si binatang. Aku di sini. Aku sembuhkan kau. Giok ini akhirnya. Fate, kenapa dulu tidak hancurkan giok ini? Hancurkan, bahkan dihancurkan di depan Ni Mingxiong. Tapi tak percaya. Mereka paksa Tuan serahkan giok asli. Mereka pernah lihat giok aslinya. Sepertinya tidak. Tak percaya. Tuan akan dengan mudah menyerahkan giok itu. Tapi menurutku, meski giok asli dihancurkan, mereka tak lepaskan Liu. Menbo, jangan pikirkan dendam. Ye Mingxiong bukan lawan mudah, dan dia didukung kekuatan lebih besar. Aku takut. Keluarga Ni sudah tahu aku dari keluarga Liu. Mendesis. Aku akan menjebak mereka. Habiskan. Sekaligus. Apa? Ni Mingxiong tahu? Iya, dia kirim Ni Jing mendekatiku. Melihat tanda lahir di leher saya. Bagaimana ini? Kabur saja. Pergi dari Xiangcheng, pergi saja kemanapun. Tidak perlu. Aku tetap di sini. Aku tidak akan pergi sebelum mereka membayar darah keluarga Liu. Kenapa kau bandel sekali? Bukan bandel, kakek. Keluarga Liu. Puluhan nyawa manusia. Lenyap seketika. Ini tak bisa selesai begitu saja. Apalagi, tahukah Anda apa yang dilakukan Li Mingxiong untuk giok naga? Sudah nak, kau lelah. Fate, aku tahu niat kakek baik, tapi keluarga Ni. Ditambah, aku takkan biarkan mereka. Aku tidak ingin kau hidup dalam dendam. Tidak. Aku sangat tahu apa yang kau perbuat. Asalkan kau tahu saja.
Wenbo. Kakek, aku tak sanggup. Tapi, jangan khawatir, aku pasti selamatkan kakek. Denyut nadi. Kok aneh? Luo Hao, ambilkan obat. Ayah. Baik. Nah, sia-sia saja. Aku paling paham tubuhku. Aku mungkin tak lama lagi. Tidak mungkin, kakek. Masih ada jalan. Hanya, bahan ini cukup sulit dicari. Ada jalan. Darah anjing ayam, Kakek juga tahu obat ini. katanya hanya ada di makam kuno ribuan tahun. Sudah kucari bertahun-tahun. Tak ketemu. Kurasa benda seperti ini hanya ada di legenda. Kek, jangan khawatir. Selama ada, pasti kutemukan. Luo Hao ada. Kumpulkan anggota Shadow Pavilion, cari makam kuno ribuan tahun. Pasti temukan Dog Chicken Blood. Temukan dia. Ya, kakek. Istirahatlah. Aku di bawah. Panggil aku jika perlu. Tak kusangka kau berani datang. Zhang berani undang kami. Aku berani datang kemana saja. Ku sengaja panggil kau untuk menghajarmu. Kau punya kemampuan itu. Tahan dia sekarang. Kutangani sendiri. Dasar lemah, berani tantangku. Hari ini akan kuperlihatkan kekuatanku. Anak ini tak bisa kabur. Dasar kau, berani menghina Tuan Zhang kami. Hari ini adalah hari kematiannya. Hahaha. Liu Wenbo, jika kau merangkak di bawah celanaku, melewatinya, kubolehkan semua tak pernah terjadi. Ayo patuh. Waktu itu karena Tua Zhou, aku tak bisa berbuat. Kalau tidak, kau pasti sudah merunduk dan menjilat kakiku. Tuan Chang, gadis di sampingnya cukup menggoda. Mari kita bikin dia senang bersama-sama. Itu perintah Raja Obat. Nama dari daftar obat raja. Mana? Makanan diet. Hei. Baju. 31. Apa? Dia Raja Pengobatan. Sadar diri kau. Aku tahu kelakuanmu. Kakekmu tak ada, aku gantikan menghukummu. Hanya Raja Pengobatan yang bisa atasi racun rahasia Zhang. Minta maaf pada Yang Mulia. Maaf. Lain kali, maaf tidak cukup untuk mengakhiri semua ini. Nona, kepala keluarga sudah kami tenangkan di mobil. Daftar Raja Pengobatan tiru Paviliun Bayangan. Paviliun Bayangan pelindung kita. Penguasa bayangan bagai dewa. Orang terpandang pun tak berani lawan. Jadi, Nona bermaksud Liu Wenbo dari Paviliun Bayangan. Daftar Raja Medis ini meniru bayangan gelap juga untuk mencari dokter terbaik di negeri ini, bahkan dunia. Juara daftar Raja Medis tak sebanding dengan satu jari Raja sejati. Semua di daftar Raja Medis. Harus patuh pada Raja Medis. Halo. Liu Wenbo. Wakil keluarga Ni Jing. Di acara besar ini, kenapa tidak ada Paman Ni? Barusan masih melihat beliau. Kamu salah, dia tidak ada hari ini. Tidak mungkin.
Meski lupa diri sendiri, tak mungkin lupa Paman Ni. Aku tidak mengerti maksudmu. Peristiwa dia menyakiti keluarga Liu dulu. Masih jelas. 10 tahun ini, tak sehari pun aku lupa. Meski lupa diri sendiri, mustahil lupakan Paman Ni. Aku tak mengerti maksudmu. Kabar ini Ming Xiong. Pembantaiannya pada keluarga Liu. Masih jelas kuingat. 10 tahun ini, tak pernah kulupakan. Maksudmu apa? Tentu. Balas dendam. Ada hadiah untuk kalian. Semoga bapak tuanya bisa suka. Kalian semua, atau apa? Ada masalah ya? Tanya aku. Jangan ganggu istriku, paham? Sip. Kalau kamu tak nyaman, kita pulang dulu saja. Ya, pulang. Yepit. Apa ini? Aku juga tak tahu, baru saja dikirim oleh kurir beberapa waktu lalu. Ada apa, Kap? Di flash disk ada. Liu Wenbai, aku harus menghabisi kau. Kalau tidak, aku bukan Li Mingxiong. Ada apa di flash disk? Liu Wenbai, aku harus menghabisi kau. Kalau tidak, aku bukan Li Mingxiong. Ada apa ini? Liu Wenbai lebih bandel dari yang kukira. Hari ini dia sengaja pamer di depan kita. Mungkin sudah punya rencana untuk keluarga Ni. Lebih baik aku duluan bertindak. Kau juga sudah lihat. Sekarang dia juga raja pengobatan, lebih sulit dilawan. Lalu harus bagaimana? Mungkin kita bisa mulai dari wanita manja di sampingnya. Bos, Ni Mingxiong pasti tidak diam saja. Dia mungkin akan terpojok dan nekat. Aku akan membuatnya terpojok. Hancurkan dia sepenuhnya. Perbanyak penjagaan untuk Xing. Ni Mingxiong pasti akan menargetkannya. Siap. Oh ya, soal bocornya rahasia Giu Liu, sudah ada perkembangan. Ketemu. Preman lokal Xiang Cheng, Bos Pao. Terlibat keluarga Ni. Bos Pao. Kalau begitu, Bos Pao ini mungkin terlibat dalam pembantaian keluarga Liu. Mungkin benar. Aku baru saja bermimpi. Aku mimpi kau penuh darah. Sangat takut. Takut aku mati. Jangan ngawur. Tenang. Karena aku sudah datang, takkan kutinggalkan. Kau siapa sebenarnya? Kenapa kau begitu baik? Siapa aku? Perlu kubuktikan. Sudah bisa dipastikan, giok naga ada pada Liu Wenbai. Kau mau bagaimana? Aku sekarang tidak bisa muncul. Manfaatkan Ni Mingxiong dulu. Anak kecil keluarga Liu kini luar biasa. Ni Mingxiong bukan lawannya. Cepat. Liu Wenbai harus mati. Memang. Jika dia masih hidup, akhirnya akan melacakmu. Masalah keluarga mereka. Kamu juga bersalah. Jangan mimpi dapat untung gratis. Dulu kusisir semua tempat. Jangan-jangan giok itu ada padanya. Dulu tidak ada, kini ada.
Jika kita tak menemukan giok ini, Pengorbanan kita selama ini akan sia-sia. Kak, jangan panik. Katanya mau selidiki dari wanita itu, belum ada tanda. Santai. Sudah aku atur. Fahim, kamu tahu siapa dia? Kenapa tiba-tiba nanya begini? Aku selalu merasa dia agak sulit ditebak. Yakin dia benar-benar menyukaimu. Apa? Gak tahu. Feh, kamu gak tahu apa-apa, tapi berani nikah sama dia. Kalau dia jahat dan berbahaya, gimana nanti? Gak mungkin, dia baik. Pas pertama lihat dia, langsung merasa familiar. Jangan-jangan kalian sudah kenal lama? Nggak tahu, tapi terasa familiar. aduh, Panas di dalam. Bisa nyalakan AC-nya? Panas. Panas banget. Kamu beneran? Atau mau berolahraga? Panas banget. Beneran panas. Sayang, aku sadar. Lama sama aku, jadi bisa pura-pura menolak ya? Sayang. Masih ragu? Istai. Ying. Sayang, cepat sadar. Diam, ibuku. Mubuh. Tenang, aku pasti selamatkan Sin. Siapa pelakunya? Akan kutembak mati dia. Mubuh, coba tenang dulu. Si Yin akan baik-baik saja. Ya, benar. Benar. Siapa? Kau sadar? Sayang, Jangan ngawur. Kau sudah sadar semuanya baik-baik saja. menghilang. Lelah, mau tidur lagi. Makan 2 porsi dulu. Sia-sia. Bos, kenapa bos uji racun sendiri? biar saya saja. Kekuatanmu bisa berkurang. Tak apa. Sudah ketahui siapa pelaku racunnya. Sepupu dari Nyonya, Pan Lin. Dia. Hanya dia yang dekat dengan Nyonya. Selidiki hubungan terdekatnya. Kamu harus. Kau bangun. Pak, ada apa sih? Kamu kelihatan pucat. Aku baik. Jangan terlalu khawatir. Hampir sembuh. Fahim. Maafkan aku. Aku ingin melindungimu. Fahim.
Sepupumu, Pan Lin. Bagaimana kabarnya? Lumayan. Kami minum kopi bersama minggu lalu. Oh iya, dia pacaran dengan Zhang Alo. Ada kabar tentang Giok Naga? Belum. 10 tahun kami mengejar Giok Naga. Aku takut tunjukkan wajah asli. Jika Giok Naga direbut orang, nasib buruk menanti kita. Kami sudah menyerang Liu Wenbo. Oh? Dia sudah terluka. Kekuatannya sekarang hanya tersisa sekitar 20%. Nona Chu. Kami menduga kalung naga ada pada Liu Wenbo harus segera disingkirkan. Jika bukan karena dia, anakku takkan tewas begini. Andai tahu. Seharusnya aku basmi habis. Kau pakai wajah anakku, harusnya bicara dulu. Tujuan besar tak peduli cara. Ini cara mengacaukan situasi, kan? Jadi kita bisa melanjutkan. Aku punya rencana pinjam orangmu. Sudah kulakukan perintahmu. Racun dimasukkan ke kopi. Imbalanmu. Bisa ku minta jangan bunuh aku. Tenang. Asal kau patuh, kujamin kau aman. Rupanya kau tinggal di Wumingju. Tempat ini tak bisa dibeli dengan uang. Ini rumah Wenbai. Aku cuma numpang tinggal, kan sudah menikah. Miliknya ya milikmu. Ada keperluan apa sampai kakak datang? 2 hari lalu aku dengar kamu sakit parah. Untung sekarang sudah sembuh. Sakit sih, tapi sudah sembuh. Minum obat apa? Tak tahu, sembuh sendiri. Terima kasih sudah menjenguk. Sudah sembuh? Datanglah ke pesta ultaku minggu depan. Baik. Baik. Masih sibuk duluan ya. Sampai jumpa akhir pekan. Baik. Kak Han, Met Ultah, kamu datang sing. Hadiahnya cantik, makasih. Wenbo juga datang. Kenapa datang terlambat? Sibuk ya? Ada teman datang, aku harus menemani dia dulu. Enggak. Xiao dengar kamu menikah. Suamimu kerja apa? Dia seorang dokter, bekerja di rumah sakit mana? Belum dapat kerja. Sekarang lowongan dokter jarang. Kakak iparmu direktur, mau minta tolong carikan kerja? Tidak usah sungkan, Sing. Kita ini keluarga. Benar, tidak perlu. Sudah. Oke. Oi. Jiang Lu mau datang. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Liu Wenbo. Musuh ketemu di jalan sempit. Ayo, ayo. Kakak ipar. Salam. Liu Wenbo, jangan sombong. Kita sebenarnya tidak bermasalah. Kita bisa hidup damai. Dengarkan aku adalah rajamu. Bunuh dia. Fan, Kau tidak apa-apa. Ada luka? Ini tempat berbahaya sekarang. Cepat pergi. Lu Hao mana? Kenapa tak bersamamu? Dia ada misi lain. Aku belum bisa jaga kamu dengan baik sekarang. Baik, kau hati-hati. Oh iya. Hati-hati. Kau ini siapa? Diperintah siapa? Diam, Liu Wenbai. Kalian memang sudah siap. Kali ini kau selamat. Suatu hari nanti kau akan mati di tanganku.
Kakak gagal apa? Kau kenapa? Payah. Kau cedera. Luka ringan. Kau ini siapa sebenarnya? Kenapa mereka mau membunuhmu? Iya. Identitasku rumit. Nanti setelah aku selesaikan semua ini, akan kuceritakan semuanya, janji. Lepas bajumu, biar ku periksa lukamu di mana. Sayang, aku baik-baik saja. Sudah berdarah dan bilang baik. Luka di mana? Baik. Tidak cedera. Ini racun dalam tubuh. Racun apa? Kau keracunan. Sangat khawatir. Iya, aku khawatir. Tenang saja, hanya kamu. Tak ada yang bisa melukaiku. Seriuslah. Kamu masih terluka. Minum obat dulu. Kamu obat terbaikku. Bos, baik-baik saja. Aku sudah bilang ini berisiko. Aku baik. Urusanmu sudah selesai. Mereka tak menyangka. Aku harus pergi. Pesta ulang tahun. Ini jelas sebuah jebakan. Bisa saling memanfaatkan. Rencana mereka tidak ada celah sama sekali. Maksud Tuan, Aku yang pergi. temui Mi Ming Xiang. Terlalu berbahaya. Lebih baik kita balas dendam bersama. Tidak percaya. Lagi pula, Ni Mingxiong mungkin bukan dalang sebenarnya. Tapi jika aku Sudah diputuskan. Jangan sampai mati. Buat dia menderita. Sudah terbuka dengan keluarga Ni. Masih ada dalang lain. Ni Xiangrong palsu juga harus mati. Paham. Tanaman langka kakekku. Makam kuno sulit ditemukan. Simpan dulu. Kak, apa terjadi? Jing, kau harus bunuh Liu Wenbo. Habisi dia. Katakan. Tadi siang hari. Luha, kau orangnya Liu Wenbo. Bawa panahku untuk baju besi. Kami sudah di sini. Anjingmu masih berani teriak. Ni Ming Xiang. Hari ini Nerakamu dimulai. Berhenti. Aku bayar. Di lemari. Banyak uang. Ambil semua. Mau hidup atau mati? Tenang. Aku akan temukan Kiada Naga dan balas dendammu. Jing. Hidupku begini. Mati saja. Bunuh aku. Akhiri saja. Bertahanlah. Setelah harta Liu ditemukan, kamu bisa bahagia. Kau harus tepati. Balas dendam. Tenang. Aku akan bunuh Liu Wenbai. Balas dendammu. Aku lihat masakan hari ini apa? Ada sup ayam untuk kesehatanmu. Badanku sudah kuat, masih perlu suplemen. Kamu pikir apa? Sup ini mengandung banyak nutrisi.
Misalnya go playing bersama 4 grup. Kebugaran dan vitalitas. Pikiranmu setiap hari kemana saja? Kamu terlihat senang, melihatmu membuatku bahagia. Mulutmu manis. Mau rasakan seberapa lihai lidahku? Aduh, kamu yang nabrak aku. Kamu tidak lihat. Dengar ya. Baju ini adalah haute couture mewah bernilai lebih dari 1 juta. Ini kotor, ganti saja. Mau bayar apa? Lebih 1 juta. Mau menipuku? Percaya atau tidak terserah. Kamu yang noda harus ganti. Mohon maaf. Salah paham saja. Kamu pikir kamu siapa? Tidak berarti kah? Apa-apaan sih kamu? Dengarkan. Sudah kupanggil polisi. Nanti polisi yang urus. Adil tidak sih? Lempari kamu. Ayo pergi. Jangan pergi. Bukan karena besok aku sibuk. Ibu ini, sebulan ini kamu terus memeras dan menipu di mal kami. Orang. Polisi sudah dihubungi. Pergi. Kamu. Maaf, kamu lihat lagi hal memalukan. Tak apa, terima kasih sudah menolong tadi. Itu hal kecil saja. Aku ingin tanya, kenapa aku bersikap seperti itu padamu? Ada kesalahpahaman antara kami. Ini soal konflik masa lalu. Aku bingung cara jelaskan padamu. Lain kali aku ajak minum kopi. Oh, Masalah generasi lalu, sepertinya dia tak pernah cerita tentang ini. Sebenarnya siapa Liu Wenbo ini, selain kakek Gu? Apa dia punya keluarga lain? Fahim. Siapa? Melamun apa? Rapat mulai. Liu Wenbo, kamu punya keluarga lain selain kakek Gu? Tidak ada. Maaf. Aku tak bermaksud mengungkit lukumu. Hanya ingin mengenalmu lebih dalam. Bukan aku, orang tua dan saudaraku. Semua tewas dibunuh. Apa? Dulu keluarga Liu, tak satu pun selamat. Maafkan aku. Tak apa. Sudah belasan tahun lalu, aku sudah bisa menerima ini. Mulai sekarang, aku jadi keluargamu. Aku akan menemanimu selamanya. Tak terpisahkan. Ada kamu menemani Wenbo. Tante jadi lega. Bibi nih, boleh ceritakan pengalaman Wenbo? Saya teman lama orang tuanya. Keluarga Liu dibantai karena giok naga. Sungguh tragis sekali. Untung Wenbo selamat. Giok naga. Giok naga, kau pernah lihat? Sepertinya pernah. Katanya giok itu membawa malapetaka. Orang tuanya dulu tewas karena batu giok ini. Apa sebenarnya asal-usul giok ini? Sebenarnya apa asal mula giok ini? Aku kurang tahu soal itu. Hanya dengar itu benda mistis. Wenbo seperti ayahnya, terobsesi pada giok itu. Jika kau pernah lihat giok itu, harap hubungi saya, ya. Boleh. Jangan beritahu Wenbo dulu untuk saat ini. Aku takut dia ngotot.
Giok ini benda jahat ya. Omongan Nijing. Bisa dipercaya nggak? Aku merasa agak bosan. Pengen baca buku. Bukunya kan di rak belakang. Ah, Luo Hao. Sing akhir-akhir ini aneh. Ikuti dia. Siap. Siapapun yang berani incar Siying dan Giok Naga pasti mati. Tante Ni, buat apa bawa aku ke sini? Giok Naga tidak ketemu. Nggak ketemu. Karena Giok Naga tidak ketemu, aku akan menukarmu. Maksudmu apa? Idiot. Aku manfaatkanmu. Pembunuhan keluarga Liu. Hanya ini yang benar. Yang lainnya semua bohong. Tabur. Aku tak tahu di mana Giok Naga terbang. Aku tak tahu di mana Giok Naga terbang. Giok naga itu ada di tubuh Liu Wenbo. Dia merahasiakan banyak hal darimu. Jadi semua ini adalah rencana jahatmu. Wanita kecelakaan itu tipuanku. Hanya untuk. Terima kasih Gioknya. Babi! Ketua. Maaf. Istri bos ditangkap. Kau harus menjaganya. Maaf. 6. Baik, kita lihat. Liontin naga ada. Mereka akan muncul satu persatu. Lumayan. Nggak merepotkanku. Yang lain juga bakal gelisah. Ambil Liontin naga itu. Aku sendiri yang urus. Setuju. Ini jelas merupakan jebakan. Cuma Nijing tak bisa mengancamku. Dibanding Liontin itu. Kebenaran lebih penting. Nijing. Lepaskan dia. Dia tak tahu apa-apa. Baik. Liu Wenbo, aku tak bisa lawan kau. Sebelum berunding, minum dulu racun itu. Atau tak usah bicara. Beraninya kau. Pantaslah keturunan Liu. Tak nodai nama Jiang Meilin. Apa? Terlibat pembunuhan keluarga Liu. Dulu, aku dan 4 keluarga Xiangshan yang hancurkan keluargamu. Salah apa keluargaku? Mengapa kau begitu kejam? Itu salah Jiang Meilin. Dia sebenarnya sudah kenal sejak kecil, paling menyayangiku. Kenapa dia nikahi ibumu sebelum aku dewasa? Lalu kau habisi keluargaku. Dasar pervert. Karena cinta, kau bunuh banyak orang. Itu hanya salah satunya saja. Targetmu Giok itu. Sonon, Giok Naga menyimpan harta karun besar. Harta karun. Demi legenda saja. Benar. Daripada sendirian. Lebih baik kerjasama, baru berebut nanti. Tak pernah kusangka kau bisa kabur. Kau sudah berbuat jahat. Tak kau pikirkan akibatnya. Tak peduli diri. Telah. Liu Wenbai, bagaimana kau selamat? Kau kira semua orang sama kejamnya denganmu? Saat aku benar-benar lelah tak berdaya,
Seorang gadis menolongku. Jadi ini takdir. Sudahlah. Giok naga. Lepaskan dia. Baik. Maaf, aku yang membebanimu. Ada. Tidak apa-apa. Tanpa kau meminum racun segelas. Jangan mati. Jika kau mati, aku juga tak akan hidup. Sudah. Jangan terlalu mesra. Kalau kau tidak rela, kuburkan kalian. Dikubur bersama. Giok naga. Dia, Giok naga. Giok naga yang kucari 10 tahun. Berikan. Cepat beri. Beri. 10 tahun. Giok naga kucari 10 tahun lebih. Harta karun. Mei Jing, dulu kau musnahkan keluargaku. Hari ini, kematianmu hari ini. Asalmu. Tenang saja. Akan kubiar jasadmu tetap utuh. Tidak keracunan. Itu mustahil. Apa yang tidak mungkin? Jangan lupa, aku raja pengobatan. Secangkir racun untukku. Pasti mudah saja. Anggota pavilion bayangan. Apa hubunganmu dengan mereka? Bukankah itu identitas palsu? Jika aku bilang, akulah penguasa bayangan. Giok itu sudah kuberi racun. Kau terlalu lengah dan... Katanya kau cinta ayahku. Ayahku takkan mungkin suka padamu yang berwajah buruk sepertimu. Ku beritahu dengan jujur. Dalam skema, kau bukan dalang sebenarnya. Keluarga ni kacau. Sudah tahu. Ni Mingyong lumpuh seluruh tubuh. Ni Jing tewas diracun. Mati karena racun. Liu Wenbo jauh lebih kejam daripada ayahnya. Lalu apa? Kemampuannya memang biasa saja. Dia masih bisa melacak kita. Giok naga muncul. Kita harus cepat agar tak ada masalah meneti. Setelah dapat Giok naga, aku bunuh Liu Wenbo segera. Ni Xiangrong. Bukankah kau sudah mati? Aku bukan Ni Xiangrong. Aku teman Ni Jing. Perintah Ni Jing sudah kulaksanakan. Bisa kalian lepaskan aku? Aku tahu, kali ini urusan lain. Aku takkan bantu lagi. Kau kira berhenti itu semudah itu? Apa isi tangan Ni Jing? Aku punya juga. Sekarang urusan apa? Nah, baru baik. Pancing Liu Wenbo keluar, tahan 3 jam. Caranya terserah. Apu. Liu Wenbo sudah tidak percayaku. Dia tidak mau dengar aku. Cari cara buat dia percaya. Buka pintu. Kamu. Si mana? Si tidak ada.
Jangan pergi. Temaniku sebentar. Lelah sekali. Kamu lagi ngapain sih? Liu Wenbo, sebenarnya aku selalu menyukaimu. Suka aku. Aku selalu suka kamu. Tahu, karena adanya Xing, aku tak pernah menyatakan perasaanku sendiri. Aku ingin lihat. Seberapa kamu suka aku? Siapa kirimmu? Apa tujuanmu sebenarnya? Aku tidak paham. Aku ingatkan kamu sedikit. Saat kau racuni Xing, dan kirim pembunuh di pesta ulang tahunku, kan ulahmu. Bukan, aku tak tahu. Berani berdusta. Pan Lin. Pasti kau tahu aku sangat ahli dalam racun. Aku menghargai Xing, jadi tak mau sakiti kamu. Lebih baik kau jujur saja. Aku tak berniat celakakan Xing. Aku dipaksa. Orang itu punya foto aibku. Itu adalah Ni Jing. Mungkin Kali ini pun dia yang menyuruhmu datang. kali ini ada seseorang yang sangat mirip dengan Ni Xiangrong. Dia suruh tahan kamu. Iya, dia suruh tahan kamu. Lainnya, tak tahu sama sekali. Wanbo, kakak sepupu. Apa kalian lakukan? Ying Ying, bukan seperti yang kau kira. Kami bicara serius. Ying Ying, kenapa datang? Aku ditelepon pria tak dikenal, suruh ke sini. Van Lian. Oh. Kami cuma bicara hal Aku mengganggu, lanjutkan saja. Ying Ying. Ying Ying. Iya. Jangan salah paham, aku dan kakak sepupumu tidak ada apa-apa. Aku dengannya. Bersih benar, sungguh kami cuma bahas kejadian dulu. Seperti masalah di pesta ulang tahun lalu kita. Baik. Siapa? Aku tidak pandai menghibur ya. Tapi kujamin dengan integritasku antara aku dan sepupumu. Tidak ada apa-apa. Aku tidak mempercayaimu sampai begitu. Pintu kamar terbuka, pasti tak terjadi apa-apa. Aku bukan wanita murka tanpa akal. Yang ku kesal, kau tak pernah ceritakan urusan penting. Aku malah tahu dari Ni Jing. Tapi bisa bicara dengan sepupumu. Aku sangat sedih. Bukan Ying Jing. Aku benar-benar serius. Aku takut kau terluka. Aku khawatir kamu terluka. Tapi ku berjanji. Lain kali tak kulakukan. Paman Wang. Masih ingat kau beri permen? Panggilan apa tadi? Wang Dong. Usai keluarga Liu dibantai, kau bisa hidup seperti kecoa. Pasti kamu sudah melakukan banyak hal buruk. Ternyata aku meremehkanmu. Benar. Aku kini bukan lagi anak kecil yang mengikutimu minta permen seperti dulu. Tak kusangka kau bisa telusuri identitasku.
Ini satu buah. Pertahanan kuat pun punya celah. Seperti dulu, aku juga berhasil lolos, bukan? Lalu apa lagi? Aku akan jujur padamu. Di kamar hotel tempatmu tinggal, berisi racun dupa buatanku. Sekuat apapun kau, sekarang kau tak berdaya. Kau tahu kekuatanku. Kau yang berbaju hitam di pesta ulang tahun itu. Lumayanlah. Lebih baik dari ayahmu. Kalau saja ayahmu tidak percaya padaku dulu, takkan jadi korban. Ayahku percaya kau. Kenapa kau hianat? Tentu untuk Giok naga. Ini soal giok lagi. Sebelum keluarga Liu musnah, apakah ayahku sudah diracun? benar. Itu aku. Wang Dong, bajingan! Hari ini, Aku balaskan dendam keluarga Liu. Balas dendam. kau keracunan. Jangan buang tenagamu. Apa kau tidak memeriksa bahwa aku raja pengobatan? Kau dan Ni Jing itu Sama saja. Fahim. Aku suka padamu. Menikahlah denganku. Wenbo, kau cinta aku. Cinta. Aku cinta kau, Xing. Cinta bukan sekadar kata-kata. Tua Pui. Awalnya aku dekati kau untuk balas budi, tapi setelah segalanya. Sepanjang jalan ini, kesabaranmu padaku, perhatian, dan pengertianmu selalu di hati. Aku rela merawatmu seumur hidupku, melindungimu. Viking, menikahlah denganku. Kenapa masih diam saja? Cepat pakai cincinnya. Hah? Pado. Terima kasih. Betul. Salah pakai. Bila cincin ini terpasang, kau tidak bisa kabur. Sedikit paham. Belum tentu. Aku bisa. Tidak berani. Viking. Terima kasih mau menikahi kami. Terima kasih. Liu Wenbai. Sudah yakin? Takkan menyesal. Takkan ku sesal. Ku berikan sepenuh hati. Ingin mendampingimu. Bulan dan fajar. Menjelajahi keindahan. Tuan, ada kabar. Katakan. Liu Wenbai melamar Pan Xing. Katanya akan menghadiahkan giok naga untuk Pan Xining. Hadiah pernikahan. Pernikahan. Tanggal 2 depan, Liu Wenbai menikah di Wumingju. Mengerti. Selamat ya, Xing. Kau sangat cantik hari ini. Kakek memberkati. Terima kasih, kakek. Ibu doakan kebahagiaanmu, sayang. Xing katanya calon suamimu luar biasa aja, dokter. Tinggal di Wumingju, pastilah kaya raya. Iya, mas kawinnya sangat banyak. Sungguh sangat royal. Terima kasih atas perhatian kalian. Kami hanyalah orang biasa, tidak semahir yang kalian bayangkan. Swasta. Dulunya memang salah kakek. Jangan begitu, kakek. Setelah menikahi Liu Wenbai, jangan lupakan keluarga Pan. Bantu keluarga Pan ya. Ngerti, kakek. Sing sayang, pengantin tercantik hari ini. Ibu senang sekali. Selamat. Akhirnya kau menikah. Konon giok naga jadi mas kawinmu. Untuk Pan Xing. Tah, Wah, kamu memang loyal banget. Pak Zhou pernah lihat giok naga. Belum pernah.
Malam ini saya berani menunjukkan padamu. Baguslah. Silakan masuk. Ayo. Ketua, yakin itu Zhou-Lin? Tidak yakin. Hanya curiga saja. Pak Zhou dihormati. Pikirkan lagi. Jika dia benar datang untuk Giok Naga, maka hari ini pasti bertindak. Pak Zhou, benar-benar kau sembunyi rapi sekali. Harusnya aku sebut Zhou-Lin. Masih kakekku juga. Aku tak paham omonganmu. Wajah Ni Xiangrong memberiku petunjuk. Jika tidak, aku mungkin benar-benar menahanmu di sini. Merawatmu seumur hidup. Pantasan penyakitmu aneh. Kau suruh aku cari darah anjing ayam. Kau hanya memanfaatkanku untuk temukan makam kuno itu dan membukanya. Kau salah paham. Di luar ramai, aku masuk. Hanya ingin istirahat. Sejak kau sebut Giok Naga waktu masuk tadi, aku sudah mulai curiga. Semua orang membicarakan. Hanya kau yang pakai kalung harimau. Jika Wang Dong tak perlihatkan cincin harimau sebelum mati, takkan terpikir. Dalang pembantaian keluarga Liu adalah kau. Ada yang tak kupahami. Kalau kamu benar-benar butuh cincin ini, kenapa harus dikembalikan padaku? Mencuri lagi. 4 keluarga dan Wang Dong. Mereka bodoh masih cari giok pusaka. Tapi tak tahu, giok pusaka ada padaku. Giok tanpa darah keturunan. Tak bisa buka makam kuno. Dulu ku dengar, kau masih hidup. Kau tahu, aduhai, hatiku sungguh gembira. Hampir ku beri giok pusaka. San dasar bodoh. Kau ni bodoh ke? Tak rasa apa-apa pun. Jadi kau ajak aku cari makam kuno. Betul. Tak tertarik pada harta karun? Luo Hao. Betul. Zhou Lao tewas tak terduga. Meti. Sayang, aku cinta kamu. Dulu selamatkanmu, kini berkah hidupku. Membawa kebahagiaan seumur hidup. Sayang, aku juga. Andai bukan karena kamu, mungkin aku dah tiada hari ini. Janjikan padaku. Jangan bohong lagi. Aku janji. Aku sumpah, setengah hidupku akan patuh pada istri. Aku kurang enak badan. Coba periksa aku. Apa halnya tak selesai? Kamu bakal jadi ayah. Aku dah jadi ayah. Aku dah jadi ayah. Aku akan jadi ayah. Ayah. Kenapa? Paviliun bayangan. Urusan paviliun bayangan. Masih perlu Bapak urus. Sayang. Kamu pergilah, pulang cepat ya. Kami tunggu di rumah. Sayang. Aku antar ke ibu dulu. Aku khawatir kamu sendirian.